wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lausantan Malavia. Aku sekarang berada di Klaster Standar Industri SMK Negeri 1 Cilengsi yang bekerja sama dengan PT For IT Asta Solusindo. Apa aja sih yang aku akan bahas di video kali ini? Jadi, yang pertama aku akan membahas networking model, yang kedua konsep, yang ketiga ada TCP/IP model, yang keempat TCP/IP layer, yang kelima encapsulation dan decapsulation, dan yang keenam atau yang terakhir ada OSI model. Yang pertama, di sini kita akan membahas networking model. Networking model yaitu jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung, serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Networking model adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan perangkat komputasi bisa saling terhubung dan komunikasi. Contoh perangkat komputasi di antara lain yang pertama ada komputer, yang kedua ada server, dan lain-lain yang bersumber dari berbagai vendor. Nah, bagaimana sih caranya antar vendor itu bisa saling berkomunikasi? Maka dari itu dibutuhkan yang namanya aturan, dan aturan tersebutlah yang disebut dengan networking model. Yang kedua, di sini ada konsep. Sebelum open networking ada, setiap vendor membuat networking model mereka sendiri. Pada 1974, IBM membuat sistem arsitektur jaringan, SNA, sistem arsitektur network, dan vendor lain juga membuat networking model mereka sendiri. Sesudah open networking ada, setiap vendor menggunakan networking model yang sama, lalu dapat berkomunikasi satu sama lain. Selanjutnya ada TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini sering digunakan. TCP/IP mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang networknya berbeda, itu bisa saling berkomunikasi. Untuk membantu dalam memahami, setiap networking itu dibagi menjadi dua bagian kecil, yang disebut sebagai layer atau urutan. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layer. Namun, penerapan dalam real networknya, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Ini contohnya yang 4 layer, dan ini yang 5 layer. Di sini yang pertama, yang 4 layer, bagiannya ada network access, internet, transport, dan application. Kalau yang 5 layer, di sini ada physical, data link, network, transport, dan yang terakhir ada application. Di sini yang pertama ada TCP/IP application layer. Nah, kita harus tahu dulu nih tujuan dibuatnya networking model apa sih? Nah, tujuannya adalah sebagai acuan aturan yang harus diikuti oleh pembuat perangkat atau vendor. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Contoh service dari application layer yaitu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan lain sebagainya. Nah, contohnya HTTP. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Coba nih, sekarang kita perhatiin dua buah model networking yang ini. Bisa kita lihat kalau chaos networking itu sangat acak-acakan dan tidak terstruktur. Sedangkan yang satunya lagi, networking model itu setiap fungsi jaringan komputer udah berjalan dengan aturannya. Nah, bukan hanya buat vendor aja, buat kita juga sebagai pengguna pasti lebih mudah dalam memahaminya. Selanjutnya, di layer kedua ada TCP/IP transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer, transfer data. Transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Apa sih perbedaan dari kedua ini? Perbedaannya adalah, kalau TCP is more reliable. TCP digunakan untuk IP karena support error checking. Sedangkan UDP is more faster. UDP digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain. Di layer selanjutnya ada TCP/IP network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh yaitu IP atau IP address. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menahan konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringannya.
Contoh fitur yang pertama, ada addressing. Addressing memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer, karena setiap perangkat jaringan memerlukan nama atau alamat yang unik. Yang kedua ada routing. Routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai di tujuan. Ada TCP/IP data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Dengan physical layer itu apa sih? Physical layer mendefinisikan cabling pada satu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS, Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Selanjutnya ada encapsulation dan decapsulation. Encapsulation adalah proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Sedangkan decapsulation, maka itu sebaliknya. Ada OSI model. OSI model atau Open System Interconnection Model adalah model atau kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana data dikirim dan diterima dalam jaringan komputer melalui beberapa lapisan atau layer. Tetapi, untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP/IP. Karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP/IP itu lebih dominan dibanding OSI layer. Namun, OSI layer itu biasa dipelajari karena ia mudah dipahami. Karena banyaknya vendor yang memiliki networking yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor itu sulit dilakukan. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Yang terakhir ada OSI layer. Kalau tadi kita cuma pelajari 4 layer, sekarang kita bahas yang OSI layer. OSI layer itu terdapat 7 lapisan layer pada model OSI. Yang pertama ada application layer, yang kedua ada presentation layer, yang ketiga ada session layer, yang keempat ada transport layer, yang kelima ada network layer, yang keenam ada data link layer, dan yang terakhir atau ketujuh ada physical layer. Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada lower layer, yang kedua ada upper layer. Lower layer itu berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session di layer pertama sampai keempat. Berarti layer pertama application layer, presentation layer, session layer, sampai yang transport layer. Yang kedua ada upper layer, berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir dari layer bagian kelima sampai ketujuh. Berarti network layer, data link layer, sampai yang terakhir ada ketujuh ada physical layer. Segitu aja video dari aku kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.